Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Kulupi dengan NPM 161030302081. Saya mahasiswa dari pembimbing 1 Bapak Ahmad Bagus Setiawan STMkom MM dengan pembimbing 2 Ibu Ratih Kumalasari N STMkom. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi penjualan menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity pada PT Bintang Aluminium. PT Bintang Aluminium merupakan badan usaha penjualan kerajinan aluminium yang terletak di Desa Sambirrejo, Kecamatan Gampingrejo, Kabupaten Kediri, di mana setiap proses transaksi pada PT Bintang Aluminium masih menggunakan metode konvensional. Penjualan dan pembelian dicatat secara manual tanpa adanya rekapitulasi yang berjangka. Atas dasar tersebut, saya sebagai penulis tergambarkan aplikasi penghitungan dan pencatatan yang diharapkan bisa memudahkan pemilik badan usaha dalam kegiatan jual beli. Dipilihlah metode EOQ atau Economic Order Quantity sebagai acuan dalam pengerjaan aplikasi dengan menggunakan sistem berbasis website yang mudah diakses oleh pemilik badan usaha. Rumusan masalah. Bagaimana memberikan kemudahan bagi pemilik usaha pada saat pengecekan stok bahan baku, serta membuat pengelolaan data penjualan sehingga dapat diperoleh data yang terstruktur secara rinci dan tertata. Tujuan penelitian, memberikan kemudahan bagi pemilik usaha dalam proses pengecekan stok bahan baku, serta memberikan kemudahan bagi pemilik usaha dalam hal pencatatan transaksi penjualan sehingga terdapat data yang struktur secara rinci dan tertata. Metode penelitian ada dua. Yang pertama, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi observasi dan wawancara. Observasi dilakukan langsung ke tempat di mana PT Bintang Aluminium sedang melaksanakan proses transaksi, atau di lokasinya ada di Desa Sambirrejo, Kecamatan Gampingrejo, Kabupaten Kediri. Wawancara terhadap pemilik dari badan usaha. Dokumentasi didapatkan dari penelitian, serta penelitian kepustakaan adalah catatan-catatan yang transaksi yang sudah dilakukan oleh PT Bintang Aluminium. Komponen penelitian, aplikasi sistem informasi penjualan tersebut akan menggunakan metode waterfall dengan bahasa pemrograman web berbasis PHP. Metodologi waterfall dimulai dari perencanaan, analisa, desain, sistem, coding, pengujian, dan pemeliharaan. Model proses. Terdapat use case diagram dan class diagram. Use case diagram memiliki 4 user, di mana 3 usernya mempunyai akses dalam menggunakan aplikasi. Yang pertama admin, yang kedua kasir, dan ketiga adalah pimpinan atau pemilik badan usaha, dan keempat pembeli. Admin memiliki akses dalam aplikasi untuk login, input data barang, input data supplier, input kategori barang, cetak laporan penjualan, lalu logout. Sedangkan untuk kasir, login, input transaksi penjualan, cetak struk transaksi, cetak laporan data barang, logout. Dan untuk pemilik adalah menerima laporan penjualan dan laporan data barang. Sedangkan untuk pembeli menerima struk transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang EOQ atau Economic Order Quantity. Menurut Al-Derning tahun 2001, EOQ adalah suatu metode pengendalian persediaan dengan memperhatikan jumlah pemesanan yang ekonomis. Atau lebih simpelnya, EOQ bertujuan supaya suplai persediaan barang pada suatu bidang usaha bisa sesuai dengan jumlah pesanan. Rumus dari EOQ adalah Q pangkat sama dengan akar 2 dikali D dikali S per H.
Dalam mencari hasil dari EOQ, dibutuhkan dua faktor lain, yaitu total biaya persediaan dan hasil dari reorder point. EOQ memiliki anggapan-anggapan tertentu, di mana anggapan tersebut wajib supaya perhitungan EOQ tetap menjadi penghitungan yang berjangka berskala. Yang pertama, anggapan permintaan produk selalu konstan. Harga per unit produk selalu konstan. Biaya simpan per unit per tahun konstan. Biaya pemesanan per pesanan selalu konstan. Lead time pemesanan barang selalu konstan. Tidak terjadi pemesanan kembali yang disebabkan karena kekurangan pengiriman. Simulasi algoritma dicontohkan pada tabel sebelah kiri. Di situ ada pada bulan Januari sampai Desember tahun 2019, dari PT Bintang Aluminium menghabiskan sekitar 498.935 kg aluminium yang terdiri dari aluminium, holo, pipa, spigot, dan lain-lain, kaca, mur atau baut atau rivet. Kemudian kita hitung secara rekapitulasi menghasilkan tabel sebelah kanan, di mana per Januari sampai Desember totalnya adalah 498 dengan rata-rata 41.578 kg. Lalu di tabel sebelah atas, komponen biaya tahun 2019 administrasi sebesar 672.000, sedangkan biaya lain-lain sebesar Rp194.300. Biaya pemesanan selama periode 2019 sebesar Rp5.473 yang diambil dari Rp54.730.000 per 0,1%. Dari data tersebut, perhitungan EOQ pada PT Bintang Aluminium pada tahun 2019 berdasarkan rumus adalah sebagai berikut, di mana Q pangkat sama dengan akar 2D kali S per H menghasilkan akar 2 kali 498.935 dikali 866.300 per 5.473 sama dengan akar dari 157.948 akar dari 157.448.982,46, di mana hasilnya adalah 12.567,77 kg. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pesanan aluminium yang optimal pada tahun 2019 adalah 12.000,5. Dengan frekuensi pesanan sebesar 6,9 kali, maka pesanan yang dilakukan akan terjadi setiap 7 kali per bulan. Menghitung total biaya. Setelah diketahui hasil perhitungan EOQ tersebut di atas, bisa dihitung total biaya yang dihasilkan, yaitu sebesar Rp501,356.000 per unit. Sedangkan untuk menghitung reorder point, hasilnya adalah 2.934,4. Jadi, dengan lead time selama 7 hari waktu pengiriman dan per 30 hari periode pemesanan barang, PT Bintang Aluminium melakukan pembelian bahan baku kembali ketika stok bahan baku tinggal 3.000 kg atau sekitar 2.900 sampai 3.000 kg untuk menjaga agar stok bahan baku tetap tersedia. Di sini saya tampilkan untuk desain antarmuka menu login. Jadi seumpama kasir atau admin atau pemilik ingin memasukkan ID, masuk dalam menu login,
kemudian muncul menu user, di mana menu user ini nanti bertujuan bisa mengedit data user mulai dari nama, alamat email, hingga password. Lalu kita akan datang ke menu data supplier, di mana di menu data supplier bisa kita isikan penyuplai dari bahan aluminium yang kita ambil, yang dimana aluminium tersebut akan diolah menjadi barang jadi. Lalu ada menu tambah dan edit produk, menu edit user, menu detail order, menu laporan data barang, dan menu data penjualan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam membangun sistem informasi penjualan pada PT Bintang Aluminium, saya mendapatkan hasil di mana penggunaan metode EOG dapat membantu perusahaan dalam penerapan efisiensi waktu pembuatan, pengoptimalan biaya penyimpanan, serta penyimpanan barang. Saran, guna menghasil informasi dan laporan yang benar, maka sebaiknya data yang akan diolah diteliti terlebih dahulu dan diperiksa kebenarannya, karena untuk menghindari kesalahan dalam memproses data. Semoga kedepannya aplikasi tersebut dapat dikembangkan dengan menambahkan penggajian karyawan dan manajemen keuangan. Diharapkan pemeliharaan rutin terhadap sistem informasi penjualan tersebut. Terima kasih. Demikian saya sampaikan dari presentasi saya. Semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.